Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaugi Sahab dengan NPM 200810107 dari kelas RPL F081. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang penawaran aplikasi koperasi simpan pinjam. Di sini saya membuat sebuah perusahaan bernama Vermilion, PT Vermilion Indonesia, bertempat di Jalan Balong-Sari Taman Timur nomor 13. Ini kelurahan dan kecamatannya, kemudian Surabaya, Jawa Timur, kemudian kode posnya 60186. Kemudian lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua ini adalah surat dari proposal penawaran aplikasi koperasi simpan pinjam. Terdapat sambutan kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di tempat dengan hormat. Kemudian ada puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada penjelasan tentang tujuan dari dibuatnya proposal ini. Tujuannya yaitu menawarkan aplikasi yang telah dibuat dan menjelaskan sistem yang diberikan isinya di proposalnya. Kemudian menjelaskan aplikasi yang ditawarkan ini koperasi simpan pinjam, di mana aplikasi ini menyediakan integrasi transaksi keuangan dalam satu basis data yang memudahkan pengurus melakukan open management serta pemantauan dan pengawasan transaksi yang dijalankan sehingga kepercayaan anggota meningkat. Kemudian, jadi melalui proposal ini, kami PT Film Indonesia menawarkan perancangan dan pembuatan aplikasi untuk pembahasan lebih menyeluruh tentang aplikasi yang dikembangkan akan dibahas lebih mendalam pada proposal ini. Kemudian ada stempel dan tanda tangannya. Dan di sini daftar isinya, daftar isi dari kajian yang akan dibahas. Sini ada bab 1 pendahuluan. Pertama, Mbak, saya latar belakangnya. Jadi latar belakangnya ini pada saat ini pengembangan informasi menjadi faktor penting untuk perusahaan berkompetisi dalam dunia perekonomian. Selain itu, menggunakan informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian saya menjelaskan pada sektor koperasi pun sistem informasi juga menjadi sarana penunjang eh, dan dia menjadi membantu pengelolaan data dan membantu memperluas pasar koperasi. Jadi dia bukan hanya sarana penunjang tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Kemudian ini ada penjelasan tentang koperasi itu apa, kemudian jadi dengan semakin kembang pesatnya organisasi koperasi, sudah waktunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sehingga proses pengelolaan bisa lebih transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik kepada anggota. Jadi itu salah satu kegunaan dari menggunakan teknologi atau aplikasi koperasi simpan pinjam. Kemudian manfaat teknologi yang masuk ini komputerisasi. Jadi pada aspek operasional pengelolaan organisasi dan unit-unit yang dimilikinya dapat meningkatkan efisiensi dan kepercayaan anggota yang biasanya sekarang itu banyakan masih menggunakan kertas belum didigitalisasi atau dikomputerisasi. Kemudian oleh karena itu, PT Femina Indonesia menawarkan sebuah aplikasi koperasi simpan pinjam pada perusahaan, koperasi atau organisasi lainnya. Rancangan dan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis data ini digunakan untuk membantu penyacatan, pelaporan, pengolahan basis data yang semua transaksi dilakukan dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dan bermanfaat dalam mengelola transaksi konsumen yang menggunakan. Kemudian di sini ada profil perusahaan, ada nama perusahaan yaitu PT FM Indonesia, kemudian ada alamat tempat berada, kemudian ada nomor telepon, NPWP, kemudian motonya yaitu selalu bermanfaat dan berkarya. Jadi kemudian ada PT Firman ini didirikan pada tanggal 31 Desember 2019 yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan perangkat lunak. Kemudian perusahaan kami ini memiliki rekam jejak yang bagus yang didampingi dengan pengalaman yang luas dan dalam pengalaman berbagai jenis aplikasi. Kemudian untuk selengkapnya bisa dilihat pada website tersebut. Kemudian ada tujuan dari aplikasi koperasi simpan pinjam ini untuk membantu pelayanan dan kepercayaan anggota koperasi dan membantu dalam komputerisasi koperasi, kemudian membantu dalam proses pengelolaan transaksi. Kemudian manfaatnya dia ini meningkatkan pelayanan dan kepercayaan anggota koperasi, meningkatkan komputerisasi koperasi jadi biar bisa digitalisasi, kemudian meningkatkan proses pengelolaan transaksi. Kemudian lanjut ke bab 2 pembahasan. Jadi pada pembahasan ini
Saya mau bahas sistem informasi yang ditawarkan ini apa saja. Jadi pertama ini ada modul administrasi. Modul administrasi ini untuk mengelola administrasi anggota baru dan anggota keluar dan pembuatan kartu anggota. Kemudian modul pertokoan ini untuk mengelola semua transaksi keuangan yang dilakukan di unit usaha pertokoan, meliputi stok barang barcode maupun non-barcode, transaksi pinjam barang, pembelian barang secara tunai maupun kredit, laporan volume penjualan, dan laporan rugi laba. Jadi, sehingga layanan kepada konsumen semakin baik dan laporan yang disusun akan lebih akurat, transparan, dan terkontrol. Kemudian modul simpan pinjam, dia ini untuk mengolah semua transaksi keuangan yang dilakukan di unit simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi. Kemudian modul keuangan dan akuntansi untuk mengelola laporan keuangan. Kemudian lanjut ke subbab berikutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Jadi pada tahapan pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall. Waterfall ini jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk classic life cycle yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Dan untuk model pengembangannya ini dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Jadi tahapannya seperti ini. Kita lanjut lagi ke subbab berikutnya, jadi analisis. Tadi pertama di metode waterfall ini ada yang pertama analisis kebutuhan sistem sebelum melakukan tahapan selanjutnya. Jadi pada fase ini semua kemungkinan persetan sistem yang akan dikembangkan dikumpulkan pada fase ini dan dokumentasikan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan. Kemudian persyaratan sistem ini diperoleh dari diskusi, survei, wawancara, observasi, dan semacamnya. Kemudian pembuatan desain. Lanjut ke tahap berikutnya setelah analisis kebutuhan sistem, ia pembuatan desainnya. Jadi spesifikasi kebutuhan dari fase pertama yang dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Dan pada tahap ini kita mendesain desain struktur basis data dan desain umum aplikasinya. Kemudian lanjut ke selanjutnya setelah selesai pembuatan desain, kita lanjut ke implementasi atau coding. Pada tahap implementasi itu merupakan tahap pemrograman, pembentukan perangkat lunak dibagi menjadi sub-sub kecil yang akan digabungkan pada tahap selanjutnya. Kemudian pengujian, jadi semua unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian masing-masing unit. Kemudian setelah integrasi, seluruh sistem akan diuji untuk setiap kasus permasalahan guna mencari kegagalan. Kemudian tahap selanjutnya peluncuran. Jadi setelah pengujian fungsional dan non-fungsional selesai, aplikasi disebarkan di lingkungan konsumen atau dilepaskan ke pasar. Kemudian pemeliharaan. Nah, ini tahap terakhir, perangkat lunak yang sudah dapat dijalankan oleh konsumen baru dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan dilakukan untuk mengatasi kesalahan bug terbaru, kemudian yang belum terdeteksi pada tahap sebelumnya. Kemudian pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, implementasi unit, sistem, serta peningkatan penyesuaian sistem sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian dari pemeliharaan ini ada penjelasan lebih lanjut yang dimana antara lain garansi aplikasi koperasi ini selama 1 bulan dan apabila mengalami masalah sistem pada aplikasi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian garansi perawatan aplikasi dan sistem pada bulan pertama. Jadi pada bulan pertama ada garansinya yang 2 kali perawatan. Kemudian selanjutnya ini adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi pada tahap pertama seperti yang model waterfall, jenis kegiatannya observasi dan pengumpulan data pada minggu ke-1 dan minggu kedua. Jadi pada minggu 1 kedua kita melakukan observasi dan pengumpulan data, pembahasan konten, dan desain struktur basis data. Dan setelah semuanya itu selesai, kita lanjut lagi ke desain umum aplikasi. Itu pada minggu 3 dan 4. Kita lanjut ke desain umum aplikasi, programming tahap 1, kemudian integrasi sistem dan pengujian tahap 1. Setelah selesai, kita lanjut dan masuk ke bulan kedua. Pada bulan kedua itu ada minggu 1 dan 2. Pada minggu 1 sampai 3 ini ada programming tahap 2. Kemudian pada minggu 2 dan 3 ini ada integrasi sistem dan pengujian tahap 2, finalisasi dan pengujian aplikasi setelah semuanya selesai. Kemudian yang terakhir pada minggu keempat setelah semuanya selesai dan sudah dipastikan aplikasinya berjalan baik, itu adalah pemeliharaan sampai 1 bulan. Jadi jika ada yang salah atau apa, dia akan kita berikan service gratis sama 1 bulan yang itunya 2 kali. Kemudian berikut ini adalah tampilan dari aplikasi. Ini adalah modul administrasi, jadi saya zoom seperti ini.
Jadi ada keanggotaan, cetak kartu anggota, kemudian ada unit simpan pinjam, unit toko, akuntansi keuangan, report, setup, dan utility. Kemudian lanjut ke desain kartu anggota. Jadi pada kartu anggota desainnya seperti ini, yang dimana kita bisa menginputkan nama, alamat, instansi NPA, dan foto dan tanda tangan. Kemudian kita bisa mencetak seluruh kartu anggota ini. Kemudian lanjut kepada modul simpan pinjam. Jadi pada modul simpan pinjam itu seperti ini, ada form simpanan, rekap simpanan wajib, rekap simpanan sukarela, pengambilan simpanan, kemudian di pinjam ini ada form pinjaman uang, form bayaran angsuran, dan posisi piutang utang uang. Kemudian pada modul pertokoan di sini ada master dan transaksi. Pada master ini ada master barang non barcode, mutasi uang, supplier, dan seperti itu. Kemudian setelah itu adalah beberapa tampilannya dari modul-modul tersebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan perincian harga. Jadi dari modul tersebut kan ada 4. Setiap modul tersebut itu ada harganya dan ini semua terintegrasi menjadi satu, yang dimana setiap modulnya ini ada harganya sendiri. Jadi pada modul administrasi ini 1.650.000, pada modul petokan 2 juta, pada simpan pinjam 1.500.000, pada keuangan atau akuntansi ini 1.850.000, yang dimana totalnya ini 8 juta. Kemudian lanjut pada yang terakhir, jadi ini adalah bab 3 atau penutup. Ini seperti ya simpulannya juga, kemudian penutupnya. Jadi demikian proposal penawaran aplikasi koperasi simpan pinjam dari PT Vermilion Indonesia kami. Kemudian kesimpulannya seperti berikut. Kami dari PT Vermilion menawarkan aplikasi koperasi simpan pinjam yang berbasis data, kemudian berharap dapat diberikan ruang dan waktu untuk mempresentasikan aplikasi kami. Kemudian nama pengerjaan aplikasi ini adalah 8 minggu yang meliputi tahap perencanaan hingga pemeliharaan dan update. Kemudian total harga dari buatan software ini adalah 8 juta dan daftar rinciannya ada dalam pembahasan. Jadi sekian pengajuan proposal penawaran software ini kami sampaikan besar harapan kami untuk dapat menerima oleh Bapak atau Ibu sehingga terjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Hormat kami, Direktur PT Family Indonesia, kemudian stempel tanda tangan Muhammad Syakisab. Jadi sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.